Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, segala puji mari kita persembahkan tak henti-hentinya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua kalimat yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi dicintai Allah. Apa itu? Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Dia akan menjadi pemberat timbangan kita. Habaybatani lirrahman, tapi dicintai Allah. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Puji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuji, Allah beratkan timbangan kita di akhirat nanti. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi. Salatum bisalamil mubin linuqtatit ta'yini ya gharami. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpuasa adalah untuk kita supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berpuasa? Karena ketika orang berpuasa, dalam kitab Al-Mawahibul 'Idham fi Syahris Syiyam, bahwa orang yang berpuasa itu hatinya itu akan gemar beribadah kepada Allah. Ruh orang yang berpuasa, dia akan mendorong dia untuk beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau orang berpuasa, puasa Ramadan, dia seolah-olah termotivasi untuk membantu orang lain. Dia termotivasi untuk membukakan orang lain. Dia termotivasi dan inspirasi untuk tidak meninggalkan tadarus Al-Quran. Coba lihat, di kantor-kantor, di rumah-rumah, itu kalau puasa Ramadan, pasti mau baca Quran, mau sholat sunnah. Kenapa? Karena dorongan orang yang berpuasa itu. Dan orang yang berpuasa itu insya Allah terproteksi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia mau lakukan sesuatu, oh saya puasa. Dia mau melihat sesuatu yang haram, oh saya puasa. Dia akan menghindari. Itulah makna bahwa orang yang berpuasa itu, menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, apabila perut kita itu kenyang, maka ruhnya itu akan lapar. Tapi manakala perut kita lapar, ruh kita itu akan kenyang. Sehingga kalau orang lapar itu akan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan jasad itu adalah sesuatu yang berbeda dimensinya. Ketika ruhnya ini diasah, diriyadhahkan di bulan puasa ini. Dia puasa dari pagi dan petang. Dia puasa hatinya dari perbuatan maksiat. Dia jaga pandangannya dari perbuatan yang membatalkan puasa. Dia jaga telinganya dari mendengarkan gosip, dari ghibah, dari fitnah. Dia jaga tangan dan kakinya melangkah ke tempat-tempat maksiat. Maka dia sudah menjalankan ruhnya itu kenyang. Bahagia orang-orang yang berpuasa itu. Saudara-saudara, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang yang berpuasa ini adalah menjadi benteng. Dia menjadi imun dalam bahasa kesehatan, imunitas. Seperti corona menyerang seseorang. Kenapa dia bisa menyerang? Karena imunnya itu ketika virus itu menyerang kita, ketika imun kita tidak punya kekebalan, maka dia akan mudah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memadahi kita. Menyatakan as-shaumu junnah. Nah, puasa itu benteng, perisai diri kita. Maka jangan takut kita menjalankan puasa ini. Dari segi ruh kita akan terjaga. Orang yang berpuasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku saja yang akan
membalasnya. Puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, aku yang membalasnya. Jadi sangat privat sekali kalau berpuasa ini. Maka bulan Ramadan ini supaya derajat takwa itu tujuan. Kita melaksanakan ibadah ini tujuannya ini. Maka untuk mencapai tujuan ini harus dijaga, dikawal, dibenteng. Maka bentengnya puasa ini adalah mencoba memproteksi diri kita dari segala perbuatan yang tercela. Semoga puasa kita semakin berkualitas hari demi hari. Dan kita juga sabar dalam menghadapi ujian berupa wabah corona. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.